Udah, tiga, udah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Kang Ilham Habibie, bakal calon Gubernur Jawa Barat, juga Wakil Gubernur Jawa Barat. Yang saya hormati para pimpinan partai politik, pengusung pasangan calon asih. Pertama dari Partai Keadilan Sejahtera, Kang Haruswan Daru. Kemudian juga dari Partai Nasdem, Kang Saan Mustafa. Dan juga dari Partai Persatuan Pembangunan, Kang Keken. Oh iya. Juga Gubernur periode 2008-2018, Kang Aher. Insan pers, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi alhamdulillah kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Kita berharap bahwa dengan majunya kita, pasangan asih ini adalah singkatan dari Ahmad Syaihu Ilham Habibie. Ya, kita berharap ingin melanjutkan kepemimpinan yang pernah dirintis oleh gubernur-gubernur yang terdahulu. Kemarin Kang Emil sudah memimpin, sebelumnya 2 periode, bahkan Kang Aher sudah memimpin, atau gubernur-gubernur sebelumnya. Saya jadi punya kisah-kisah sukses, dan insya Allah ini yang kita siap untuk melanjutkan sukses-sukses yang pernah dilakukan oleh gubernur yang terdahulu, dan kita sempurnakan kesuksesan itu dengan memadukan antara Imtak dan Iptek. Alhamdulillah pasangan saya juga ini betul-betul memahami Iptek sehingga siap untuk memajukan Jawa Barat ke depan. Tentu pembangunan di Jawa Barat ini juga diharapkan akan bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga betul-betul bisa sinergis, kolaboratif, saling mengisi dan menyempurnakan pembangunan yang ada. Insya Allah kami berkomitmen untuk pilkada yang demokratis, aman, damai dan bermartabat, sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Eyang Habibie, ayahanda dari Pak Ilham Habibie, di mana beliau mengingatkan bahwasanya dalam berdemokrasi tidak cukup hanya sekedar kebebasan saja yang ada, tapi di sana juga perlu ada kedisiplinan. Disiplin dalam upaya untuk menguatkan kita kepada kekuatan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Disiplin dalam menjaga budaya-budaya yang terhormat, disiplin dalam kehidupan kita keseharian. Demokrasi dengan kebebasan tanpa disiplin tentu akan menimbulkan anarkisme yang tidak diinginkan oleh kita. Sebaliknya, ketika kita hanya berdasarkan disiplin tanpa adanya kebebasan, maka negeri ini akan cenderung pada otoritarianisme. Karena itu kita ingin mewujudkan sekemampuan kami, mewujudkan Jawa Barat ke depan yang maju, adil dan sejahtera.
Terakhir saya ingin sampaikan pantun B.J. Habibie pemimpin cerdas. Asih gitu dong. B.J. Habibie pemimpin cerdas. Majukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jabar siap lepas landas. Terbang jauh lebih tinggi. Allahu Akbar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kepada Fakta. Ya, ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang. Saya pandu aja. Iya. Silakan dari kompas.com, satu lagi Merdeka Hikayat. Ya, saya kompas.com dulu. Nanti sebelah sini saya kasih kesempatan juga. Silakan. Assalamualaikum, saya Fakri dari kompas.com. Pak, mau nanya, ada strategi khusus nggak Pak lawan koalisi gemuk? Itu pertama, dan kedua, apa sih yang akan dari Pak Ilham Habibie? Ada program apa dari Pak Ilham Habibie sebagai teknokrat gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, strategi khusus koalisi saya kira bagaimana kita ingin membangun satu sinergi dan kebersamaan. Oleh karena itu strategi-strategi nanti akan dibangun, insya Allah di antara partai koalisi ini akan merumuskan secara mendalam pada kesempatan ke depan, ya, sehingga insya Allah strategi ini akan bisa 3 partai pengusung ini akan betul-betul bisa sinergis satu sama lain. Kemudian kaitan yang kedua tadi Pak Ilham mungkin yang bisa menjawab. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi buat saya kita harus titik beratnya di 3 hal. Pertama, kita harus menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Itu sangat penting. Kedua, kita harus juga membuat pendidikan yang kita bisa peroleh, baik yang akademis maupun yang vokasional atau yang lain, lebih nyambung agar supaya rakyat kita bisa bekerja dengan lebih baik dan bisa mendapatkan pekerjaan itu. Dan yang ketiga adalah kita harus mendukung tetap UMKM, karena UMKM itu adalah penyedia daripada 90% lebih daripada lapangan pekerjaan. Banyak masalah lain tentu kita hadap, bukan itu 3 saja, tapi masalah ekonomi di provinsi terbesar di Indonesia itu sangat penting. Dan kita lihat bahwasannya banyak saudara-saudara kita terancam, ada sudah kena PHK, itu harus kita stop. Bahkan kita harus membuat banyak lapangan pekerjaan buat mereka supaya mereka punya masa depan yang lebih cerah demi mereka sendiri dan keluarga dan masa depan Jabar dan Indonesia sendiri. Itu saja, terima kasih. Berikutnya Pak Bahi dari Brega.com. Ini adalah kali kedua Pak Syahiku maju di Pilgub ya Pak ya. Tahun 2018 lalu meskipun kalah tapi Pak Syahiku bisa suaranya bisa mengalahkan Deddy Mulyadi gitu Pak ya. Nah ini bagaimana untuk mengulang capaian itu Pak? Terus yang kedua, ini di beberapa daerah kan Pak Syahiku sebagai Presiden PKS mengusung calon yang didukung oleh Kim gitu Pak. Nah, sementara di Jabar ini Bapak justru melawan Deddy Mulyadi yang diusung Kim gitu. Ini kalkulasi politiknya sudah. Boleh Pak Aher juga boleh menambahkan gitu. Baik, makasih ya. Pertama kaitannya tadi dengan saya memang ikut serta dalam kontestasi pilkada ini untuk yang kedua di Jawa Barat. Saya kira biasalah dalam kontestasi yang namanya tadi ya belum ditentukan menang dan menang. Saya kira itu memang udah ada guratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tiga kali mengikuti pilkada. Pertama di 2008 saya calon wali kota Bekasi, belum ditakdirkan menang. Tapi 5 tahun kemudian saya diminta juga untuk maju sebagai calon wakil wali kota Bekasi, alhamdulillah menang. Nah kemarin di 2018 saya diminta untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Allah belum takdirkan menang. Mudah-mudahan insya Allah di 2024 ini ketika calon gubernur Jawa Barat, mudah-mudahan Allah takdirkan menang. Jadi ini semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang pemilik kekuasaan ya. Nah, adapun yang kedua itu bagaimana ini kaitan dengan Kim ya. Kim ini kita bekerja pada hal-hal tempat-tempat yang kita prioritas tentu yang tadi sudah disepakati adalah di DKI.
Ya, di DKI kita sepakat bahwa seluruhnya mengusung Pak Ridwan Kamil dan Suswono, pasangan Ridho ya. Tapi untuk daerah-daerah yang lain, tentu ini juga diberi agar lebih leluasa, sehingga di Banten berbeda juga, ya termasuk di Jawa Barat, ya. Jadi kalaupun ada dari Kim Plus yang kemudian maju bersama-sama, harapannya adalah siapapun yang maju, insya Allah Kim juga yang menang gitu. Ya, jadi nggak ada masalah insya Allah ya. Nah oleh karena itu saya tadi juga sudah sampaikan beberapa hal bahwa apa yang diinginkan oleh saya dan Pak Ilham ini ke depan adalah peran-peran yang saling sinergis satu sama lain, dan kita juga insya Allah akan memberikan peran wakil yang secara signifikan bisa juga membangun Jawa Barat, bukan hanya sebagai sekedar jadi ban serep gitu, hanya diam aja, tapi insya Allah kemampuan beliau, kapasitas beliau tentu ini layak untuk bisa juga tadi dioptimalkan untuk Jawa Barat ke depan yang lebih baik. Tentu kuncinya tadi pada sebuah hal yang sinergis, dan itulah yang kemudian dalam visi misi kami ingin mengungkapkan pepatah Jawa Barat, silih asah, silih asuh, dan silih asih. Dan tentu tagline yang sangat lekat pas persis dengan apa yang ada pada kami, yaitu asih. Ya, Ahmad Syaihu Ilham Habibie. Saya kira itu barangkali. Berikutnya, dan Maudi Pak dari Pikiran Rakyat bertanya berkaitan dengan adanya mungkin di pilkada sebelumnya maupun pilpres soal dugaan kecurangan pemilu. Nah mungkin apakah dari ASI ini akan menyiapkan tim khusus untuk meminimalisir adanya kecurangan pemilu. Lalu yang berikutnya tentang minta tanggapan Pak terkait paslon kejutan dari PDIP. Isunya Pak Anies hingga Sandiaga Uno. Seperti apa Pak tanggapan dari Pak Ahmad maupun dari Pak Ilham? Pertama tentu ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya terkait dengan kecurangan-kecurangan dalam pilkada ya. Nah, ini yang tentu kita harus bersama-sama menjaganya. Oleh karena itu, seluruh elemen anak bangsa ini bukan hanya masyarakat dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh masyarakat juga harus bersama-sama untuk mengawal agar proses ini bisa lebih demokratis, bisa langsung dan bermartabat. Nah, kalau hanya satu pihak saja, partai pengusung atau hanya kandidat, ini sangat berat untuk bisa merealisasikannya. Namun demikian, kami di partai pengusung juga tentu menyiapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadinya kecurangan. Pertama, kita memperkuat hadirnya para saksi di setiap TPS. Ya. Yang kedua, secara sistem kita juga menyiapkan agar hasil yang diperoleh para saksi itu segera terkoneksi ya kepada yang namanya National Data Center. Nah, ini yang kemudian akan bisa memberikan info-info yang akurat langsung dari lapangan. Yang ketiga, tentu kita juga memperkuat tim hukum sehingga bisa mengadvokasi berbagai permasalahan-permasalahan kecurangan sejak dini. Tidak kemudian menanti dan mengakumulasi persoalan-persoalan sehingga berlarut-larut. Saya kira itu yang kita upayakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Diberitahukan bahwa sesi press conference sudah selesai. Selanjutnya dipersilahkan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil